Universitas Cyber Asia, program studi akuntansi PJJ, untuk mata kuliah Manajemen Keuangan. Hari ini kita akan berbicara mengenai penganggaran modal. Penganggaran modal adalah suatu proses perencanaan jangka panjang untuk merencanakan dan mendanai investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat di masa yang akan datang. Penganggaran modal juga adalah suatu proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aktiva tetap dan juga melibatkan perbandingan penerimaan kas yang mungkin saja terjadi dalam beberapa tahun mendatang dengan arus kas keluar yang secara umum dapat terjadi saat investasi. Sehingga prosedur ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan arah alokasi sumber daya perusahaan. Misalnya, penganggaran modal adalah pengeluaran dana untuk aktiva tetap seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, dan juga peralatan perusahaan. Jenis investasi yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, investasi tidak menghasilkan laba. Timbulnya karena adanya peraturan pemerintah atau syarat kontrak yang lebih disetujui, misalnya pemasangan instansi pembersihan air limbah. Yang kedua, investasi yang tidak dapat diukur labanya. Tujuan investasi untuk menaikkan laba, tetapi jika laba yang diharapkan tidak diperoleh oleh perusahaan, dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Sehingga pedoman yang biasanya dipakai adalah 0% tertentu hasil penjualan tertentu dari laba bersih investasi yang sama sekali dilakukan oleh perusahaan pesaing. Misalnya pengeluaran biaya promosi, biaya peneliti dan pengembangan, dan biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. Yang ketiga, investasi dalam penggantian mesin dan equipment. Informasi penting yang perlu dipertimbangkan adalah informasi akuntansi mengenai diferensial yang berupa aktiva diferensial dan juga biaya. Apabila mesinnya masih bisa diganti dan berjumlah pantas bila dibandingkan dengan pembelian kembali. Yang keempat, investasi dalam pelunasan usaha, yaitu merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Untuk menambah kapasitas akan diperlukan aktiva diferensial berupa penambahan investasi dan akan menghasilkan pendapatan diferensial. Faktor-faktor yang harus diperhatikan di dalam penganggaran modal adalah usul-usul investasi, arus kas, evaluasi arus kas, proyek-proyek yang sesuai, dan monitoring serta penilaian yang terus-menerus dilakukan terhadap proyek yang sedang dalam investasi maupun setelah investasi dilakukan agar boleh dapat berjalan dengan lancar. Penganggaran modal sangat penting ditelaah karena ada berbagai alasan sebagai berikut, yaitu yang pertama, investasi yang besar atau kecil dapat berdampak jangka panjang bagi perusahaan. Yang kedua, penganggaran modal perlu biaya yang besar. Yang ketiga, pengambilan keputusan penganggaran modal harus melibatkan banyak pihak yang terkait di dalam perusahaan. Hal-hal ini perlu diperhatikan karena apabila gagal akan menimbulkan kerugian. Sehingga perlu dipersiapkan dan direncanakan matang-matang agar penganggaran modal dapat berdampak yang baik di masa yang akan datang. Penganggaran modal biasanya berisi rencana investasi jangka panjang yang umumnya untuk 5-10 tahun ke depan. Motivasi dari penganggaran modal ini antara lain, yang pertama, penggantian atau perbaikan yang diperlukan untuk melanjutkan operasi saat ini. Misalnya, pengeluaran untuk mengganti peralatan yang sudah rusak yang diperlukan dalam proses produksi yang menguntungkan. Sehingga perusahaan lebih memilih untuk menggantinya daripada membeli yang baru. Yang kedua adalah penggantian atau perbaikan untuk mengurangi biaya, yaitu pengeluaran untuk mengganti peralatan dapat diservis dengan tujuan untuk efisiensi atau menurunkan biaya. Yang ketiga, ekspansi produk atau pasar. Pengeluaran untuk meningkatkan output produk sehingga memperluas gerai retail dan fasilitas distribusi di pasar yang sudah ada atau yang baru. Yang keempat, motivasi lainnya seperti untuk mengevaluasi proyek-proyek keselamatan dan atau lingkungan hidup yang diperlukan untuk mematuhi pemerintah daerah, mengevakuasi proyek seperti gedung perkantoran, tempat parkir, dan fasilitas untuk eksekutif, serta juga dapat mengevaluasi merger.
Beberapa terminologi dasar yang perlu dipahami di dalam penganggaran modal yaitu proyek independen versus mutually exclusive. Independent project merupakan proyek yang tidak memiliki hubungan dengan ketergantungan dengan proyek lain yang diusulkan, baik dalam bentuk hubungan komplementer ataupun juga hubungan substitusi. Sedangkan mutually exclusive project adalah memilih salah satu alternatif dari beberapa alternatif yang lebih baik, karena tidak mungkin melakukan beberapa proyek dalam waktu bersamaan. Jadi, ini disebabkan oleh terbatasnya waktu, dana, maupun tenaga yang diperlukan. Yang kedua, dana tidak terbatas versus pembatasan modal. Di dalam perusahaan, apabila memiliki dana yang tidak terbatas untuk berinvestasi, maka perusahaan dapat menerima semua proyek yang ada. Namun, pada kenyataannya, perusahaan beroperasi dengan pembatasan modal, sehingga perusahaan harus membatasi dananya untuk mengalokasikan dananya tersebut kepada proyek-proyek yang dapat memaksimalkan harga saham, sehingga perusahaan perlu untuk membatasinya. Yang ketiga, pendekatan penerimaan penolakan versus perankingan. Pendekatan penerimaan penolakan mencakup evaluasi pengeluaran modal yang diajukan perusahaan, apakah penganggaran modal tersebut telah memenuhi standar kriteria minimal perusahaan atau tidak. Sedangkan pendekatan perankingan mencakup untuk meranking proyek-proyek berdasarkan ukuran-ukuran yang ditetapkan sebelumnya seperti tingkat pengembalian. Apabila tingkat pengembaliannya tertinggi, akan di-ranking terlebih dahulu. Sehingga perusahaan akan memusatkan perhatiannya untuk proyek-proyek yang memaksimalkan harga saham. Yang keempat, pola konvensional versus non-konvensional. Pola arus kas konvensional terdiri dari investasi awal yang diikuti dengan serangkaian arus kas masuk. Pola arus kas non-konvensional adalah arus kas yang mana investasi awal tidak diikuti oleh hanya satu rangkaian arus kas masuk. Yang kelima, anuitas versus arus kas yang beragam. Anuitas adalah serangkaian arus kas tahunan yang sama besarnya. Arus kas beragam adalah serangkaian arus kas yang memiliki pola yang berbeda. Jadi, terminologi-terminologi tersebut harus dipahami oleh perusahaan agar bisa merencanakan penganggaran modal dengan baik untuk masa yang akan datang. Sebelum proyek yang menguntungkan dapat dijalankan, perusahaan harus mengidentifikasi proyek tersebut terlebih dahulu. Walaupun mendapatkan ide yang baru untuk membuat produk sangatlah sulit, namun perusahaan perlu melibatkan banyak pihak untuk berkenaan dengan penganggaran modal tersebut. Ada beberapa metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan apakah proyek tersebut dapat diterima atau ditolak usulan tersebut. Metode-metode yang dapat digunakan adalah payback period, average rate of return, internal rate of return, profitability index, dan juga net present value. Yang pertama, payback period. Payback period atau metode pemulihan adalah periode yang digunakan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi yang digunakan oleh perusahaan, aliran cash neto atau proses. Waktu yang diperlukan agar dana yang ditanam atau diinvestasikan dapat diperoleh kembali secara keseluruhannya. Rumusnya adalah periode pemulihan sama dengan investasi awal dibagi dengan arus kas masuk tahunan. Metode ini menghitung seberapa cepatnya investasi yang dilakukan oleh perusahaan bisa kembali, karena itu hasil perhitungannya dinyatakan dalam satuan waktu tertentu. Waktu ini bisa juga tahunan atau bulanan. Contohnya, ada contoh soal PT ABC sedang mempertimbangkan pembuatan sebuah produk baru. Biaya investasi awalnya sebesar $250.000. Arus kas masuk yang diharapkan adalah $80.000 selama 5 tahun ke depan. PT ABC ingin mendapatkan kembali dana investasi itu dalam waktu 4 tahun. Jawaban daripada contoh soal di atas adalah menggunakan rumus payback period atau periode pemulihan sama dengan investasi awalnya 250 dibagi dengan arus kas masuk tahunan $80.000, maka sama dengan 3,125. Karena periode pemulihan 3,125 lebih kecil daripada batas periode pemulihan yang
ditetapkan, yaitu 4 tahun, maka PT ABC sebaiknya menerima usulan tersebut dengan rumus bahwa jika payback period lebih kecil daripada batas payback period, investasi tersebut dapat diterima. Namun, jika payback period lebih besar daripada batas payback period, maka investasi bisa ditolak. Keunggulan daripada metode pemulihan ini adalah mudah digunakan dan dipahami, efektif dalam menangani risiko investasi, pendekatannya tepat bila posisi kas dan kredit yang lemah mempengaruhi proses pemulihan usulan investasi, dan juga dapat digunakan untuk melengkapi metode rumit lainnya karena metode ini mampu menunjukkan faktor risiko. Namun ada pula kelemahan daripada metode pemulihan ini adalah metode ini tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang tersebut, tidak memperhitungkan arus kas yang diterima sesudah periode pemulihan, tidak dapat mengukur profitabilitas, dan dapat menyingkirkan proyek-proyek yang menghasilkan arus kas kecil pada tahun-tahun awalnya dan arus kas besar pada tahun-tahun berikutnya. Yang kedua, metode yang dapat digunakan adalah average rate of return. Average rate of return adalah tingkat pengembalian akuntansi yang mengukur profitabilitas dari sudut pandang akuntansi konvensional dengan membandingkan investasi yang dibutuhkan atau nilai rata-rata investasi dengan laba tahunan yang diperoleh di masa depan. Metode ini menggunakan angka keuntungan menurut akuntansi dan dibandingkan dengan rata-rata nilai investasi. Contoh soal, diperkirakan bahwa investasi yang dikeluarkan sebesar 1.500.000 pada tahun 0 diharapkan akan memberikan kas masuk bersih sebesar 503,75 pada tahun pertama sampai dengan keempat, ditambah 200 juta pada tahun keempat. Dengan demikian, sebelum tahun ketiga, investasi sebesar 1.500.000 diharapkan sudah bisa kembali. Dari soal di atas, kita bisa membuat tabel seperti pada gambar di samping. Nilai investasi akhir pada setiap tahunnya akan berkurang sebesar penyusutan. Sedangkan nilai rata-rata investasi merupakan penjumlahan dari investasi awal plus akhir dibagi 2. Untuk itu, pertama-tama, perhitungan rata-rata rate of return memerlukan sedikit penjelasan, yaitu bahwa angka tersebut tidak sama dengan 299,64% dibagi 4 sama dengan 74,91%. Yang kedua, bahwa perhitungan rata-rata rate of return ditempuh dengan cara membagi rata-rata laba setelah pajak dengan rata-rata investasi. Dengan kata lain bahwa kita menggunakan rumus average rate of return sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Maka sama dengan 503,75 dibagi 850 dikali 100% sama dengan 59,26%. Jika average rate of return lebih kecil dari 100%, maka investasi dapat diterima. Namun jika average rate of return lebih besar dari 100%, investasi bisa ditolak oleh perusahaan. Namun dari kasus di atas, 59,26% lebih kecil dari 100%, maka perusahaan bisa mengambil investasi tersebut. Keunggulan dari metode R adalah mudah dipahami dan dihitung, mempertimbangkan profitabilitas, menyajikan angka-angka yang berkaitan dengan laporan keuangan, mempertimbangkan umur manfaat proyek secara keseluruhan. Namun juga R memiliki kelemahan, yaitu mengabaikan nilai waktu dan uang tersebut, dan juga menggunakan data pendapatan, bukannya data arus kas. Yang ketiga, metode yang dapat digunakan adalah metode Internal Rate of Return atau IRR. Internal Rate of Return adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proses sama dengan nilai sekarang dari outlay. Rumus yang dapat digunakan dalam IRR adalah IRR sama dengan P1 kurang C1 dikali P2 kurang P1 dibagi C2 kurang C1. Contoh soal, diperkirakan bahwa investasi yang dikeluarkan sebesar 1.500.000
pada tahun 0 diharapkan akan memberikan kas masuk bersih sebesar 503,75 pada tahun pertama sampai dengan keempat, ditambah dengan 200 juta pada tahun keempat. Dengan demikian, sebelum tahun ketiga investasi sebesar 1.500.000 diharapkan sudah kembali. Kalau kita gunakan contoh usaha divisi jasa angkutan. IRR yang kita beli notasi sebagai I dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu 1.500 sama dengan 4 per 1 sama dengan I sama dengan 1, 503,75 dibagi 1 tambah I per 1 tambah I ditambah 200 dibagi 1 tambah I dipangkatkan 4. Dengan trial dan error dan interpolasi, maka akan diperoleh nilai sebesar I 16%, 17% dibagi 1%, PV kas masuk 1520,03, 1487,63 dibagi 32,40. Yang kita inginkan adalah agar sisi kanan persamaan dasar sama dengan 1500 kalau kita selisihkan dengan I sama dengan 16%, dengan PV sama dengan 1502,03, maka perbedaan sama dengan 20,03 adalah ekuivalen dengan 20,03 dibagi 34,40 dikali 1% sama dengan 0,62%. Karena itu I sama dengan 16% ditambah dengan 0,62% sama dengan 16,62%. Dictation rule metode ini adalah dapat diterima investasi yang diharapkan memberi IRR tingkat bunga yang dipandang layak. Jika IRR lebih besar dari tingkat bunga yang digunakan, investasi dapat diterima. Namun jika IRR lebih kecil dari tingkat bunga yang digunakan, investasi bisa ditolak. Dari contoh kasus soal dan hasilnya 16,62%, di sini nilai IRR-nya lebih besar dari tingkat bunga sehingga proyek ini bisa diterima. Keunggulan dari metode IRR yaitu bisa memperhitungkan nilai waktu dari uang, lebih realistis dan akurat dibandingkan dengan metode tingkat pengembalian akuntansi. Namun, ada pula kelemahan dari metode ini yaitu sulit dan memakan waktu dalam proses perhitungannya, khusus pada situasi di mana arus kas tidak sama besar. Tidak mempertimbangkan besarnya dana investasi yang berbeda-beda untuk proyek-proyek yang sedang dibandingkan, serta profitabilitas nominal dari masing-masing proyek. Dan juga situasi di mana terdapat beberapa aliran kasus arus kas yang negatif, maka proyek tersebut bisa jadi akan lebih dari satu IRR. Metode yang keempat, metode yang dapat digunakan adalah metode Profitability Index. Profitability Index bisa menunjukkan perbandingan antara PV kas masuk dengan PV kas keluar dengan rumus Profitability Index sama dengan PV kas masuk dibagi dengan PV kas keluar. Contoh soalnya seperti gambar di samping. Diketahui bahwa PV kas masuk adalah 250 dan PV kas keluar 220. Menggunakan rumus Profitability Index, maka P1 sama dengan 250 dibagi 220 sama dengan 1,14. Jika P1 lebih besar dari 1, investasi bisa diterima. Jika P sama dengan 1, investasi tidak masalah. Artinya bisa diterima ataupun bisa ditolak. Tetapi jika P1 lebih kecil dari 1, investasi ditolak. Dari contoh kasus soal yang di atas bahwa hasilnya P1 sama dengan 1,14 lebih besar dari P1, maka investasi tersebut bisa diterima. Selanjutnya, metode yang dapat digunakan yaitu Net Present Value. Net Present Value adalah selisih present value dari keseluruhan proses dengan present value dari keseluruhan investasi. Bila present value proses lebih besar atau sama dengan present value investasi, maka usul tersebut bisa diterima. Bila present value proses lebih kecil dari present value investasi, maka usul tersebut bisa ditolak. Rumus NPV sama dengan NI CF dibagi dengan I 1 tambah I pangkat N dikurangi dengan I0, dimana CF cash flow sama dengan proses sama dengan jumlah uang yang diterima, I sama dengan tingkat bunga, N sama dengan periode waktu, I0 sama dengan investasi nilai awal. Contoh soal, PT ABC sedang mempertimbangkan untuk mengganti pimpinan 1 dengan pimpinan 2.
Pimpinan 2 mensyaratkan pembayaran pada saat penandatanganan kontrak sebesar $200.000 dan akan menerima gaji sebesar $330 per tahun. Gaji pimpinan 1 sekarang ini adalah $140.000 per tahun. Pimpinan 2 dianggap lebih berbakat dan PT ABC mengharapkan kenaikan arus kas dari kegiatan usaha sebesar $350.000 per tahun selama 10 tahun ke depan. Biaya modal adalah 12%, sebagaimana ditunjukkan dalam perhitungan di bawah ini. Karena nilai sekarang bersih bernilai positif, maka pimpinan 1 sebaiknya diganti dengan pimpinan 2. Itu bahwa di tahun pertama ada bonus penandatanganan kontrak sebesar $200.000 dikali dengan 1 sama dengan 200, nilai sekarangnya sama dengan 200. Di tahun pertama sampai ke 10, peningkatan gaji daripada pimpinan 1 $300.000 dikurangi dengan $140, maka berjumlah 160 dikali 5,6502A sama dengan min 904.032.000. Dan di tahun pertama sampai dengan ke-10 untuk kenaikan arus kas tahunan dari kegiatan usaha dengan jumlah S plus $350 dikali dengan 5,6502A sama dengan 1.977.570, sehingga nilai sekarang bersihnya nilai sekarang 200 ditambah dengan 904.032.000 kurangi 1.977.570, maka berjumlah 873.538. Dari hasil contoh kasus di atas, NPV dapat diterima jika NPV lebih besar dari 0, tetapi jika NPV lebih kecil dari 0, investasi bisa ditolak. Keunggulan dari metode ini adalah bahwa metode ini memperhitungkan nilai waktu dari uang, namun kelemahannya terletak pada subjektivitas dalam menentukan perkiraan arus kas tahunan dan periode manfaat yang diharapkan. Metode ini biasanya memberikan pertanda yang lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada metode-metode lainnya. Dengan menggunakan metode ini dan memilih estimasi tingkat reinvestasi yang terbaik, kita dapat menentukan proyek yang paling menguntungkan. Dari metode-metode yang sudah dijelaskan, ada 3 metode yang cukup baik digunakan dalam menilai investasi proyek jangka panjang, diantaranya metode Net Present Value, Profitability Index, dan juga Internal Rate of Return. Hal ini karena ketiga metode tersebut memperhatikan nilai waktu dari uang dalam analisa penilaiannya terhadap aliran kas yang terjadi, baik aliran kas keluar maupun aliran kas masuk. Keputusan yang diambil dengan menggunakan ketiga metode tersebut juga tidak berbeda. Sedangkan metode average of return dan payback period hanya bisa digunakan untuk proyek jangka pendek yang tidak memperhitungkan nilai waktu dari uang. Analisis penilaiannya juga tidak memperhitungkan arus kas. Demikian yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.